Pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, ribuan kendaraan memadati gerbang tol Wushuang di Chuzhou pada Jumat malam 13 Februari jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Jalur tol terbesar di Asia ini menjadi titik krusial arus mudik tahun Shio Kuda. Inilah rekaman drone yang menunjukkan deretan mobil mengantri di gerbang Wushuang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai kemacetan parah, arus mudik tahun ini terlihat lebih tersebar karena banyak keluarga yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari penumpukan. Arus dua arah di G40 Expressway terlihat padat, namun lancar dengan cahaya lampu kendaraan membentang menuju kota dan provinsi pedalaman. Gerbang tol ini menjadi penghubung penting antara Shanghai, Jiangsu, dan wilayah pedalaman yang sebelumnya pernah mengalami kemacetan hingga 24 jam saat libur Golden Week. Otoritas memperkirakan rekor 9,5 miliar perjalanan antar wilayah akan terjadi selama periode mudik 40 hari, dengan sekitar 80% merupakan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mengurangi tekanan di jaringan jalan nasional, pemerintah Cina menggratiskan tarif tol bagi kendaraan penumpang kecil mulai 15 hingga 23 Februari 2026. Arus mudik Imlek tahun ini menjadi ujian besar infrastruktur transportasi Cina di tengah mobilitas besar-besaran menyambut Tahun Baru Imlek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim pertahanan sipil di Gaza menemukan 67 jenazah dari satu keluarga di Bait Lahia pada Minggu 15 Februari 2026. Operasi evakuasi dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional di tengah puing bangunan yang hancur total. Tim pertahanan sipil di Gaza melakukan operasi pencarian di sebuah bangunan yang hancur di Beit Lahia dan menemukan jenazah 67 anggota keluarga Abu Nars di bawah reruntuhan. Rekaman yang menunjukkan petugas menarik jenazah dari puing-puing, sementara alat berat digunakan untuk membongkar sisa bangunan dalam upaya mencari korban lain yang masih hilang. Operasi ini dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional di tengah kondisi terbatasnya peralatan dan sumber daya. Menurut petugas, lebih dari 7.000 orang masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan di seluruh Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 726 jenazah telah dievakuasi sejak gencatan senjata mulai berlaku. Gencatan senjata tersebut disusul pengumuman tahap kedua rencana perdamaian yang disebut Trump Plan, yang mencakup transisi dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata, pembentukan administrasi teknorat, serta rekonstruksi. Konflik di Gaza terus meninggalkan dampak kemanusiaan yang besar, dengan ribuan korban masih terkubur di bawah reruntuhan dan upaya evakuasi yang terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ayah di Gaza terus berusaha mencari sisa-sisa jasad istri dan anak-anaknya di antara puing-puing gedung tempat mereka tinggal yang hancur akibat serangan udara Israel 2 tahun lalu. Pria yang bernama Mahmud Hamad kehilangan istrinya yang sedang hamil 9 bulan serta kelima anak mereka saat serangan menghantam gedung tempat tinggal mereka di lingkungan Sabra, Gaza City. Sebagian besar korban masih tertimbun di bawah reruntuhan dan selama perang evakuasi nyaris mustahil dilakukan. Setelah pulih dari luka-luka pasca serangan, Hamad kembali ke puing rumahnya dan mulai menggali sendiri karena tim penyelamat tidak memiliki peralatan berat untuk membersihkan reruntuhan. Selama berbulan-bulan, ia mengumpulkan fragmen tulang kecil termasuk yang diduga milik bayi perempuannya yang belum sempat lahir. Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan sekitar 8.000 orang masih terkubur di bawah puing-puing bangunan yang hancur sejak gencatan senjata Oktober lalu. Upaya pengangkatan jenazah meningkat, namun masih terhambat kurangnya alat berat pendukung dikarenakan pembatasan yang dilakukan. PBB menyebut lebih dari 80% bangunan di Gaza rusak atau hancur, meninggalkan puluhan juta ton puing-puing bangunan. Bagi Hamad, menemukan keluarganya adalah satu-satunya cara untuk menutup luka dan memberikan pemakaman yang pantas bagi keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca penangkapan Presiden Maduro, Amerika Serikat terus memperkuat peran di sektor minyak Venezuela setelah melonggarkan sanksi dan mendorong investasi asing. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright melakukan kunjungan ke Caracas untuk menilai reformasi mendalam di industri migas negara tersebut. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright
tiba di Venezuela pada Rabu untuk menilai langsung kondisi industri minyak di negara itu. Wright bertemu Presiden sementara Delcy Rodriguez di Istana Miraflores, Caracas dalam kunjungan selama 3 hari. Kedatangan ini menegaskan pengaruh kuat Washington dalam upaya membangkitkan sektor energi Venezuela yang selama bertahun-tahun terpuruk. Kunjungan tersebut terjadi setelah pemerintah Donald Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dan memberi ruang bagi perusahaan asing untuk beroperasi di negara tersebut. Pemerintah Venezuela juga baru saja mengesahkan undang-undang yang melonggarkan kebijakan produksi dan penjualan minyak bagi investor swasta, serta mengakhiri dominasi PDVSA. Wright menyebut reformasi ini sebagai langkah ke arah yang benar, namun belum sepenuhnya cukup untuk menarik investasi besar-besaran. Setelah pertemuannya dengan Presiden Venezuela, Wright dijadwalkan meninjau langsung lapangan minyak dan bertemu para eksekutif energi dalam upaya memperkuat agenda energi baru antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan mematikan drone Rusia kembali menelan korban sipil di Ukraina. Sebuah rumah di wilayah Kharkiv hancur diterjang drone, menyebabkan seorang ayah dan 3 anak kecil tewas. Sang ibu yang tengah hamil berhasil selamat meski terluka. Serangan drone Rusia menghantam sebuah rumah di kota Bohodukhiv, wilayah Kharkiv, Ukraina Timur Laut pada Rabu dini hari. Rumah batu bata itu hancur total dan terbakar, menimbun 1 keluarga di bawah reruntuhan. Seorang ayah berusia 34 tahun tewas bersama 3 anaknya, 2 anak kembar laki-laki usia 2 tahun, dan seorang bayi perempuan usia 1 tahun menjadi korban. Tugas berhasil menyelamatkan sang ibu dalam kondisi hidup meski mengalami luka bakar ringan. Pihak keamanan menyebut drone yang digunakan adalah Geran 2 versi Rusia dari drone Shahid buatan Iran. Wali kota Bohodukhiv menetapkan 3 hari masa berkabung dan menyebut tragedi ini sebagai kehilangan masa depan kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan serangan semacam ini dapat merusak upaya diplomasi antara kedua belah pihak dan menegaskan perlunya tekanan lebih kuat terhadap Rusia. Sementara itu, serangan drone juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Ukraina, menambah panjang daftar korban sipil dalam perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menolak meminta maaf setelah mengunggah video bernada rasis yang menggambarkan Barack dan Michelle Obama sebagai primata. Meski postingan itu telah dihapus, kecaman masih terus menghampiri Presiden Amerika tersebut. Presiden Donald Trump kembali menegaskan ia tidak akan meminta maaf atas video rasis yang diunggahnya di akun media sosial. Video kontroversi tersebut menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle Obama yang digambarkan sebagai primata di hutan. Trump juga menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan saat dalam perjalanan menuju Florida pada Jumat. Ia menegaskan, "Saya tidak melakukan kesalahan," dan menolak menganggap unggahan tersebut sebagai keliruan pribadi. Postingan itu sempat dipertahankan oleh pihak Gedung Putih sebelum pada akhirnya dihapus setelah reaksi keras publik dan kecaman yang semakin meluas dari berbagai kalangan pejabat Amerika Serikat. Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi yang terus melekat pada retorika serta simbol-simbol rasial dalam pernyataan dan aksi politik Presiden Donald Trump. Peristiwa tersebut kembali memicu kemarahan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak sipil dan tokoh partai oposisi, dan menegaskan bahwa isu ras dan polarisasi masih menjadi bayang-bayang kuat dalam dinamika kepresidenan Trump di tengah terbelahnya masyarakat Amerika Serikat saat ini. Menjelang kontestasi politik berikutnya, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump menyatakan kesepakatan diperlukan untuk menghindari hasil yang ia sebut akan menjadi traumatis. Pernyataan ini disampaikannya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Donald Trump pada Rabu menegaskan bahwa Amerika Serikat harus membuat kesepakatan dengan Iran. Trump menyebut Iran perlu bertindak cepat agar tidak menghadapi konsekuensi berat yang bisa menimbulkan dampak traumatis. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Washington dan Tehran terkait program nuklir Iran. Negara-negara Barat selama ini menilai Tehran terus memperluas aktivitas pengayaan uranium yang dikhawatirkan dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Situasi ini memicu meningkatnya kewaspadaan internasional dan menambah tekanan diplomatik terhadap Iran. Trump juga mengungkapkan ia telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut Netanyahu memahami bahwa keputusan akhir dalam negosiasi dengan Iran berada di tangan Presiden Amerika Serikat. Trump menegaskan, Washington akan menentukan langkah selanjutnya demi mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. Tekanan diplomasi ini diperkirakan akan terus meningkat di tengah upaya Amerika Serikat menahan pengaruh Iran di Timur Tengah, terutama dalam dinamika keamanan regional yang melibatkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Sementara itu, komunitas internasional terus mendorong solusi damai melalui jalur negosiasi untuk mencegah konfrontasi militer lebih luas yang dapat mengguncang stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Survei terbaru Upnork menunjukkan sebagian besar warga Amerika menilai kebijakan Presiden Donald Trump telah terlalu jauh dalam mengerahkan agen imigrasi federal ke kota-kota besar. Kelompok pemilih independen pun kini semakin tidak nyaman dengan taktik penindakan yang dinilai terlalu agresif. Berdasarkan survei yang dilakukan, 60% warga di Amerika Serikat menyatakan Trump telah melampaui batas dengan mengirim agen imigrasi federal untuk melakukan operasi di berbagai kota-kota. Hasil survei Upnork ini menunjukkan bahwa pendekatan Presiden Trump dalam isu imigrasi mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan pemilih netral. Dalam laporan tersebut, sekitar 6 dari 10 pemilih independen menilai penggunaan agen federal dalam penertiban dan protes publik terlalu berlebihan. Sementara di sisi lain, dukungan terhadap Trump di isu imigrasi di kalangan independen turun tajam dari 37% pada Maret tahun lalu menjadi 23% dalam survei terbaru. Operasi penindak imigrasi di Minneapolis menjadi sorotan utama ketika ribuan agen bersenjata diturunkan untuk menangkap para imigran tanpa dokumen resmi. Operasi itu juga diwarnai bentrokan dengan demonstran dan menyisakan korban jiwa, termasuk 2 warga negara Amerika yang tewas akibat bentrokan tersebut. Meski basis pendukung Partai Republikan masih sangat mendukung langkah Trump ini, survei menunjukkan keunggulan Partai Republikan dalam isu imigrasi kini menyempit. Hanya 3 dari 10 warga Amerika Serikat percaya Republikan lebih mampu menangani imigrasi, dengan angka yang hampir sama untuk Partai Demokrat. Pengamat menilai, pergeseran sikap pemilih independen ini dapat menjadi sinyal peringatan bagi Trump dan Partai Republikan menjelang musim pemilu paruh waktu yang semakin dekat. Karena taktik penegakan imigrasi dinilai semakin menjadi titik sensitif dalam polarisasi politik Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meresmikan distrik perumahan baru di Pyongyang. Kawasan ini dibangun khusus untuk keluarga prajurit Korea Utara yang tewas saat bertempur bersama pasukan Rusia di Ukraina. Langkah ini juga mempertegas dukungan militer Pyongyang kepada Moskow. Media pemerintah Korea Utara melaporkan, proyek perumahan tersebut telah selesai dan disiapkan bagi keluarga tentara yang disebut sebagai pahlawan. Dalam upacara peresmian, Kim Jong-un tampil meninjau lokasi dan menyapa sejumlah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di medan perang Ukraina. Ini menjadi salah satu pengakuan paling jelas pemerintah Korea Utara bahwa telah mengirim dukungan personil militer untuk membantu Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Pengamat menilai langkah ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat loyalitas internal, serta mempertegas aliansi Pyongyang-Moskow. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Rusia maupun Ukraina mengenai jumlah data pasti tentang Korea Utara yang terlibat dan meninggal dalam perang tersebut. Namun, pembangunan kawasan khusus ini menunjukkan perang Ukraina memiliki dampak langsung yang cukup signifikan hingga ke dalam negeri Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah puing-puing bangunan dan jejak kehancuran perang di Gaza, seorang seniman Palestina memilih menyambut Ramadan dengan cara yang berbeda. Kaligrafer bernama Hani Dahman melukis pesan dan harapan di atas beton reruntuhan, seakan menegaskan bahwa semangat hidup warga Palestina tetap ada di tengah kepedihan.
Di atas sebuah dinding beton di antara reruntuhan dan bangunan yang hancur, Hani Dahman menyelupkan kuasnya ke cat lalu menuliskan dengan hati-hati dalam huruf Arab. Tulisannya berbunyi "Selamat datang Ramadan". Sejumlah anak-anak berkumpul di belakangnya, menyaksikan setiap goresan yang perlahan membentuk kalimat penuh makna tersebut. Bagi Dahman, seniman bukan sekedar hiasan biasa, tetapi bentuk perlawanan dan cara untuk menjaga harapan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Ramadan tahun ini datang saat Gaza masih berjuang memulihkan diri dari semua keterbatasan yang ada, dengan ribuan warga hidup di pengungsian dan keterbatasan bahan pokok. Namun, melalui kaligrafi dan pesan spiritual, Dahman ingin menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan tetap menjadi momen untuk bersandar pada iman dan menjaga persatuan. Di tengah reruntuhan, karya tulisan itu menjadi simbol bahwa Ramadan tetap disambut dengan doa dan harapan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden terpilih Portugal Antonio José Seguro melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Istana Kepresidenan di Lisbon. Seguro disambut oleh presiden yang masih menjabat saat ini, Marcelo Rebelo de Sousa. Pertemuan ini menandai dimulainya proses transisi kepemimpinan setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilihan presiden. Antonio José Seguro, Presiden terpilih Portugal, bertemu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa pada Senin. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Lisbon, sehari setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilu pemilihan presiden. Seguro disambut hangat oleh Rebelo de Sousa dalam momen simbolis yang menandai awal transisi kepemimpinan di Portugal. Kedua tokoh terlihat berjabat tangan dan berbincang di halaman istana, menunjukkan komitmen untuk menjaga proses peralihan kekuasaan berjalan damai dan tertib. Transisi seperti ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik nasional di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak serta tekanan sosial yang meningkat di berbagai wilayah. Presiden terpilih saat ini diharapkan segera menyusun prioritas pemerintahannya, termasuk dalam bidang reformasi kebijakan publik, hubungan dengan Uni Eropa, serta strategi menghadapi inflasi dari biaya hidup yang melonjak. Pertemuan dengan presiden yang masih menjabat ini juga menjadi langkah awal bagi Seguro untuk memperkuat konsolidasi politik menjelang pelantikan resmi dalam beberapa pekan ke depan. Dengan peralihan kepemimpinan yang berlangsung damai, Portugal bersiap memasuki era baru di bawah kepemimpinan terpilih Antonio José Seguro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bangladesh akan menggelar pemilu nasional pertama pasca pemberontakan besar tahun lalu yang mengakhiri 15 tahun kekuasaan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pemungutan suara ini menjadi ujian penting bagi norma demokrasi, reformasi politik, serta perlindungan hak minoritas di negara berpopulasi 170 juta jiwa itu. Lebih dari 127 warga Bangladesh akan memberikan suara pada Kamis dalam pemiluan nasional yang disebut sebagai agenda paling krusial dalam satu dekade terakhir. Ini menjadi pemilu pertama sejak pemberontakan massal tahun lalu yang menumbangkan kekuasaan Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa. Transisi politik di Bangladesh saat ini diawasi pemerintah sementara yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Yunus berjanji pemilu akan berlangsung secara bebas, adil, dan damai. Hampir 2.000 kandidat bersaing untuk memperebutkan kursi parlemen di dalam negeri. Untuk pertama kalinya, warga Bangladesh di luar negeri juga dapat ikut memilih melalui sistem pos. Langkah ini diharapkan memperluas partisipasi politik di kalangan diaspora. Sekitar 500 pengamat internasional dari berbagai penjuru dunia akan memantau proses jalannya pemilu kali ini. Referendum reformasi politik turut digelar, termasuk usul batas masa jabatan Perdana Menteri dan penguatan pengawasan terhadap kekuatan eksekutif. Peta politik Bangladesh yang berubah secara drastis setelah Partai Liga Awami dilarang ikut pemilu. BNP kini menjadi unggulan teratas, namun tantangan datang dari koalisi Islamis. Di tengah kekhawatiran meningkatnya intimidasi terhadap minoritas, menjadi pemilu ini ujian besar bagi masa depan demokrasi Bangladesh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat menahan sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia pada Senin. Kapal bernama Aquila II itu dicegat sekitar 200 mil laut dari pantai Oman dalam operasi militer yang disebut untuk menegakkan sanksi. Rekaman operasi menunjukkan pasukan Amerika Serikat mendekati kapal tanker menggunakan helikopter sebelum turun dan menguasai geladak kapal. Menurut Pentagon, intersepsi dilakukan untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan mencegah pengangkutan kargo yang dilarang.
Departemen Pertahanan menyatakan mereka telah melacak dan memburu kapal tersebut sejak dari wilayah Karibia. Aquila 2 dilaporkan berlayar dari kawasan Teluk menuju Asia Timur saat dicegat. Sejumlah laporan menyebutkan kapal ini diduga memiliki kaitan dengan Rusia dan upaya penghindaran sanksi. Namun informasi tersebut belum terverifikasi dan tidak ada komentar resmi dari Moskow. Pernyataan ini menyusul operasi serupa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penahanan tanker Veronica dan Olina di kawasan Karibia. Operasi ini menambah tegang situasi maritim di tengah peningkatan pengawasan terhadap pengiriman energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai sosok yang luar biasa. Pujian itu disampaikan setelah pertemuan hampir 2 jam di Gedung Putih, sebuah perubahan sikap yang tajam dari ketegangan keras kedua pemimpin beberapa pekan terakhir. Pertemuan Donald Trump dan Gustavo Petro berlangsung dalam suasana yang keduanya sebut ramah. Padahal sebelumnya, Trump pernah menuduh Petro mengalirkan kokain ke Amerika Serikat dan bahkan mengancam tindakan militer terhadap Kolombia. Usai pertemuan, Trump meredam pernyataan keras di masa lalu dan menyatakan hubungan mereka kini lebih baik. Trump mengatakan mereka menggelar pertemuan yang sangat baik dan menyebut Petro sebagai pemimpin yang mengesankan. Dalam konferensi pers terpisah, Petro menyatakan pertemuan tersebut menghasilkan pandangan yang positif dan optimistis. Menurut Petro, nilai kebebasan menjadi titik awal pembicaraan. Salah satu momen simbolik terjadi saat Trump memberikan topi merah bertuliskan Make America Great Again. Petro menyebut ia ingin menambahkan huruf S menjadikannya Make the Americas Great Again sebagai simbol persatuan Amerika Utara dan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas kerjasama pemberantasan narkotika serta situasi di Venezuela. Petro menyebut kemiskinan dan keterisolasian menjadi akar maraknya produksi narkoba. Petro juga mengatakan ia menyerahkan nama-nama gundal narkotika kelas atas yang menurutnya tidak berada di hutan, melainkan hidup di kota-kota besar dunia. Dalam pertemuan itu, Petro juga mengundang Trump untuk berkunjung ke kota wisata Cartagena, serta meminta bantuan Amerika Serikat untuk memediasi ketegangan dagang antara Kolombia dan Ekuador. Sebagai tanda keakraban, Trump memberikan bukunya The Art of the Deal dengan tulisan tangan bertuliskan You Are Great. Petro mengunggah foto buku tersebut dengan komentar bernada ironis di media sosial. Pertemuan ini terjadi di tengah hubungan Amerika Serikat dan Kolombia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan akibat operasi militer Amerika Serikat di kawasan dan sanksi terhadap Petro serta keluarganya. Meski demikian, Kolombia tetap menjadi salah satu sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan narkotika dan berstatus sekutu non-NATO utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah senilai 1.200 triliun dolar. Keputusan ini mengakhiri shutdown parsial pemerintah federal yang dimulai akhir pekan lalu. Namun keserakahan politik di Kongres belum berakhir karena pendanaan keamanan dalam negeri hanya disetujui untuk 2 pekan ke depan. Trump menandatangani RUU tersebut tak lama setelah DPR menyetujuinya. Dalam pemungutan suara yang ketat, RUU lolos dengan selisih tipis, 217 suara setuju dan 214 menolak. Presiden Trump menyebut RUU ini sebagai kemenangan bagi rakyat Amerika. Undang-undang tersebut merampungkan 11 RUU anggaran tahunan yang akan mendanai lembaga pemerintah hingga akhir September. Namun kompromi ini hanya menyelesaikan satu pertarungan anggaran dan sekaligus membuka konflik baru karena pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS hanya diperpanjang selama 2 pekan hingga tanggal 13 Februari. Partai Demokrat menuntut pembatasan lebih ketat terhadap operasi imigrasi, menyusul kematian 2 warga dalam penembakan yang melibatkan petugas federal. Pemimpin minoritas DPR, Hakeem Jeffries menegaskan, Demokrat tidak akan menyetujui pendanaan sementara lagi tanpa perubahan besar dalam operasi ICE. Ketua DPR, Mike Johnson menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai dan mendesak semua pihak bernegosiasi dengan etikat baik. Namun di Senat, pemimpin mayoritas John Thune terlihat lebih pesimistis, menyebut kesepakatan sebagai sebuah keajaiban. Proses pengesahan RUU ini sendiri berlangsung tanpa margin kesalahan. Ketua DPR harus menahan pemungutan suara hampir 1 jam untuk mengamankan dukungan dari Partai Republik. Dalam pemungutan suara akhir, 21 Republik bergabung dengan Demokrat menolak RUU, sementara jumlah yang sama dari Partai Demokrat justru memberi dukungan. Shutdown kali ini berbeda dengan krisis tahun lalu yang berlangsung selama 43 hari dan melumpuhkan lebih banyak lembaga. Sejumlah program penting seperti bantuan pangan dan Taman Nasional sudah lebih dulu mendapat pendanaan, sehingga dampak shutdown kali ini relatif lebih terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah sebuah postingan video di media sosialnya menampilkan gambar rasis mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama digambarkan sebagai primata.
Postingan itu memicu desakan cepat dari kubu GOP untuk segera dihapus dan menjadi momen yang tak biasa di mana Trump dikritik terbuka oleh partainya sendiri. Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, para politisi Republikan di Kongres cenderung berhati-hati saat berbeda pendapat dengan Presiden. Namun saat unggahan video yang memuat gambar rasis terhadap Barack Obama dan Michelle Obama muncul, hal tersebut memicu berbagai reaksi dari banyak pihak dengan seruan cepat untuk menghapus konten tersebut. Kecaman terbuka datang dari sejumlah senator Republikan. Tim Scott menyebut video itu sebagai hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih dan mendesak Trump segera menghapusnya. Pete Ricketts dan Susan Collins juga menilai konten itu memalukan dan tidak dapat diterima. Di DPR, Mike Lawler menyebut postingan itu sangat menyinggung dan harus dihapus disertai permintaan maaf langsung. Meski video akhirnya diturunkan, kritik dari kubu Republikan terus berlanjut menunjukkan keretakan hubungan di dalam partai. Namun sejumlah sekutu dekat Trump justru membela Presiden. Aktivis sayap kanan, Laula Loomer, menyerang politisi GOP yang mengkritik Trump. Sementara itu, Gedung Putih memberikan penjelasan yang berubah-ubah hingga menyebut unggahan itu terjadi karena kesalahan staf. Trump sendiri menolak meminta maaf secara langsung dan mengaku tidak melihat bagian akhir video yang bermasalah. Sementara itu, para pendukung Obama ramai mengutuk unggahan tersebut. Skandal ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah polarisasi nasional yang semakin tajam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah di Almadia bentrok dengan polisi dalam demonstrasi di ibu kota Tirana yang menuntut Perdana Menteri Di Rama mengundurkan diri dari jabatannya. Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air setelah demonstran melemparkan bom molotov dan suara api ke arah pihak keamanan. Bentrokan terjadi pada Selasa malam saat ribuan pendukung oposisi turun ke jalan di pusat ibu kota Albania, Tirana. Polisi menyatakan sedikitnya 16 orang dirawat di rumah sakit akibat luka bakar dan cedera, sementara 13 demonstran ditangkap pihak keamanan. Protes dipicu oleh tuduhan korupsi yang menyeret Wakil Perdana Menteri Belinda Baluku, yang diduga mencampuri proyek pengadaan publik untuk menguntungkan perusahaan tertentu. Jaksa anti korupsi menuntut agar kekebalan hukum Baluku dicabut agar ia bisa diadili, namun pemerintah Rama menolak desakan untuk memecatnya. Ini merupakan demonstrasi ketiga dalam beberapa bulan terakhir dengan tuntutan utama agar Perdana Menteri Edi Rama turun dari jabatan. Pemimpin Partai Demokrat Oposisi Sali Berisa menyebut aksi ini sebagai pemberontakan damai dan menuduh Rama mencederai sistem keadilan bagi warganya. Sementara itu, pengamat politik menilai protes ini kecil kemungkinannya membawa perubahan besar karena publik masih diliputi ketidakpercayaan terhadap elit politik lama. Albania yang berambisi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2027 terus diawasi secara ketat oleh Brussels di tengah sorotan terhadap masalah korupsi yang semakin meluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Senat Argentina memberikan persetujuan awal terhadap reformasi ketenagakerjaan kontroversial yang diusulkan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam agenda ekonomi Milei meski disertai aksi protes besar dan bentrokan antara demonstran buruh dengan pihak keamanan di Buenos Aires, Argentina. Reformasi ini akhirnya disahkan setelah debat berkepanjangan selama lebih dari 13 jam di parlemen dengan hasil pemungutan suara 42 berbanding 30. Pemerintah menyebut aturan baru ini akan mempermudah terciptanya lapangan kerja formal di tengah melambatnya pertumbuhan di sektor swasta selama lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, ribuan pekerja yang dimobilisasi oleh serikat buruh turun ke jalan-jalan untuk menolak reformasi yang dinilai mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja. Masa memblokir jalan utama menuju Kongres dan aksi berujung ricuh saat polisi berusaha membubarkan para demonstran dengan gas air mata serta meriam air. Pihak oposisi pemerintah menilai reformasi ini akan melemahkan hak buruh, termasuk soal aturan yang mengatur pesangon, jam lembur, serta cuti pekerja. Sementara Milei menuduh serikat buruh mempertahankan keuntungan lama dan menghambat modernisasi ekonomi Argentina. Meski Senat telah memberi persetujuan, RUU ini masih harus menghadapi ujian berikutnya di DPR bulan depan. Argentina sendiri tengah diawasi ketat oleh lembaga internasional dan investor global karena Milei berupaya melakukan perubahan besar dengan mereformasi aturan lama demi mengatasi krisis ekonomi kronis negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Bentrokan di Israel tengah terjadi setelah sekelompok Yahudi ultra-ortodoks dilaporkan menyerang 2 prajurit perempuan saat melakukan aksi di kota Bnei Brak, Israel bagian tengah. Kerusuhan ini memicu ketegangan berkepanjangan antara komunitas religius garis keras dengan otoritas keamanan negara. Kerusuhan pecah pada Minggu di kota Bnei Brak yang dikenal sebagai basis komunitas agamis Yahudi ultra-ortodoks. Dilaporkan 2 prajurit perempuan Israel disebut menjadi sasaran serangan dan harus dievakuasi setelah kerusuhan memanas di jalanan. Polisi dan pasukan keamanan dilaporkan turun tangan untuk membubarkan massa yang kian ricuh dan mengendalikan situasi yang masih tegang hingga hari berikutnya. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya debat di Israel terkait diperlakukan kembali kewajiban dinas militer bagi komunitas ultra-ortodoks. Selama bertahun-tahun, banyak pria dari komunitas ultra-ortodoks mendapat pengecualian dari dinas wajib militer dengan alasan studi keagamaan. Namun di tengah konflik berkepanjangan dan kebutuhan akan pasukan yang terus meningkat, tekanan publik untuk menghapus pengecualian itu semakin kuat. Hingga kini, pihak berwenang masih belum merilis rincian lengkap mengenai data jumlah penangkapan atau korban dalam kerusuhan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggelar pertemuan dengan Presiden Slovakia Peter Pellegrini di Bratislava pada Minggu. Kunjungan diplomatik ini dilakukan dalam upaya memperkuat hubungan bilateral antara Washington dan Slovakia. Rubio tiba di ibu kota Slovakia sebagai bagian dari agenda diplomasi untuk mempererat kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan hubungan strategis kawasan. Dalam pertemuan dengan Presiden Pellegrini, kedua belah pihak membahas berbagai isu regional dan global, termasuk situasi keamanan Eropa serta peran Slovakia sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Kunjungan ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan negara-negara Eropa Tengah di tengah dinamika geopolitik dan konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi lengkap dari kedua belah pihak mengenai hasil akhir pertemuan tersebut. Namun, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus menjaga hubungan dekat dan memperluas kerjasama di berbagai sektor strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Konservatif Bumjaita yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul unggul dalam pemilu umum Thailand. Hasil sementara menunjukkan Bumjaita meraih hampir 200 kursi, namun masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Koalisi diperkirakan akan menjadi kunci dalam penentuan Perdana Menteri berikutnya. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan, dengan lebih dari 90% TPS telah menghitung suara, Bumjaita memenangkan sekitar 194 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Jumlah itu menjadi perolehan terbesar, namun masih jauh dari mayoritas mutlak 251 kursi. Partai Progressive People's Party yang sempat diunggulkan dalam survei harus puas di posisi kedua dengan 116 kursi. Sementara PUT, partai populis yang didukung kubu Thaksin Shinawatra, berada di urutan ketiga dengan 76 kursi. Pengamat menilai Bumjaita kemungkinan besar akan mengajak PUT bergabung dalam pemerintah koalisi, sebab tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu memenangkan mayoritas tunggal. People's Party sendiri dianggap sulit mencari sekutu karena agenda reformisnya tentang kubu konservatif. Anutin menyampaikan terima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja maksimal untuk rakyat Thailand. Bumjaita dipandang sebagai pilihan utama kalangan royalis dan militer di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalis. Pemilu kali ini juga disertai referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 2017. Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih setuju agar parlemen memulai proses penyusunan piagam baru. Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini penting untuk mengurangi pengaruh militer serta lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim darurat Lebanon diterjunkan ke kawasan Bab al-Tabane, Tripoli, Lebanon Utara setelah sedikitnya 9 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat runtuhnya 2 bangunan bertingkat. 2 pekan sebelumnya insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Quba. Rekaman video menunjukkan petugas penyelamatan kendaraan darurat beroperasi di lokasi kejadian. Sejumlah korban luka dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Seorang warga setempat, Tamer Adib, menyebut 2 bangunan 5 lantai yang roboh telah mengalami retak parah dan tidak pernah diperbaiki.
Ia menilai banyak bangunan di Tripoli dalam kondisi rapuh dan membutuhkan renovasi segera. Media lokal melaporkan, Presiden Lebanon, Joseph Aoun memerintahkan seluruh tim darurat untuk dimobilisasi. 2 pekan sebelumnya, insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Qubba. Tripoli diketahui menghadapi masalah banyaknya bangunan tua dan tidak layak huni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Amerika Serikat menyelidiki dugaan laboratorium biologi yang ditemukan di sebuah rumah di Las Vegas, Nevada. Pihak berwenang menyebut temuan ini terkait dengan pemilik biolab ilegal di Ridley, California yang pernah ditangkap pada tahun 2023. Meski demikian, otoritas menegaskan saat ini tidak ada ancaman terhadap keselamatan publik. Kepolisian Las Vegas menyatakan petugas SWAT melakukan penggeledahan sebuah rumah di wilayah timur kota Las Vegas pada Sabtu lalu. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya dugaan laboratorium biologi di dalam rumah tersebut. Dalam operasi ini, 1 orang yang merupakan pengelola properti rumah tersebut diamankan oleh petugas. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai tuduhan atau pasal yang dikenakan. Penyidik menemukan bukti berupa dugaan material biologi, diantaranya kulkas yang berisi botol-botol kecil dengan cairan yang belum diketahui isinya. Sheriff Las Vegas, Kevin McMahill, menyatakan rumah tersebut dimiliki oleh Jia Beizu. Zhu merupakan sosok yang ditangkap pada tahun 2023 terkait pengoperasian biolab tanpa izin di Ridley, California. Dalam kasus tersebut, Zhu didakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi alat tes COVID-19, kehamilan, dan HIV, serta melakukan pelabelan yang tidak sesuai. Zhu dijadwalkan menjalani persidangan pada bulan April mendatang. Namun, kuasa hukum Zhu menegaskan kliennya tidak terlibat dalam aktivitas biolab di rumah Las Vegas tersebut. Pengacara menyatakan Zhu telah berada dalam tahanan federal selama 3 tahun terakhir. Dalam proses penggeledahan, petugas menerapkan langkah keamanan khusus. Polisi menggunakan robot untuk memeriksa rumah dan melakukan pengambilan sampel udara. Tim hazmat diterjunkan untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Otoritas menegaskan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ada ancaman terhadap masyarakat. Penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan jenis material dan aktivitas yang terjadi di dalam rumah tersebut. Tim redaksi melaporkan. Tentara dan kepolisian Kolombia melancarkan operasi militer terpadu di wilayah Catatumbo. Operasi menargetkan kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional atau ELN serta kelompok disiden FARC. Operasi ini digelar sehari setelah pertemuan Presiden Kolombia Gustavo Petro dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Komando Tentara dan Kepolisian Kolombia melakukan operasi militer berskala besar di kawasan Catatumbo, Provinsi Norte de Santander. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan keamanan di perbatasan Kolombia dan Venezuela. Panglima Angkatan Bersenjata Kolombia, Jenderal Hugo Alejandro López Barreto menyatakan, operasi yang digelar merupakan operasi presisi tinggi. Operasi ini bertujuan melemahkan secara tegas kelompok bersenjata yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil. Menurut pihak militer, dalam bentrokan yang terjadi 7 anggota ELN dilaporkan tewas, sementara 1 orang lainnya berhasil ditangkap oleh pasukan keamanan. Aparat juga menyita berbagai senjata api laras panjang dan pendek, amunisi, serta bahan peledak rakitan. Selain itu, sejumlah drone dan granat yang dimodifikasi untuk wahana udara tanpa awak atau UAV dilaporkan berhasil dimusnahkan. Operasi ini dilakukan di tengah upaya pemerintah Kolombia menekan aktivitas kelompok bersenjata ilegal, terutama yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika di wilayah perbatasan. Sehari sebelum operasi, Presiden Gustavo Petro bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama keamanan setelah beberapa bulan hubungan bilateral mengalami ketegangan. Pemerintah Kolombia menyatakan operasi keamanan akan terus dilanjutkan dengan tujuan menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil di daerah rawan konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 9 tahanan Palestina termasuk seorang perempuan tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di daerah Al-Balah, Gaza Tengah pada 3 Februari 2026 waktu setempat. Pembebasan ini dilakukan Israel seiring berlakunya fase kedua kesepakatan gencatan senjata. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang membawa para tahanan melintasi kerumunan warga. Iring-iringan kendaraan tersebut dikawal oleh mobil Komite Internasional Palang Merah. Setelah tiba di rumah sakit, para tahanan menjalani pemeriksaan medis. Keluarga kemudian bergegas memeluk para tahanan dan menunjukkan foto untuk memastikan identitas anggota keluarga mereka. Salah satu tahanan yang dibebaskan, Ayat Afana, meluapkan kegembiraannya saat bertemu kembali dengan keluarganya. Ia menyebut tidak pernah memeluk ibunya selama 20 tahun terakhir.
Tahanan lain Nidal Al-Astal menyatakan kesedihannya setelah dideportasi ke Gaza. Ia menyebut istri dan anak-anaknya saat ini berada di tepi barat atau West Bank. Sementara juru bicara ICRC di Gaza, Amani Al-Naw, menyatakan organisasinya memfasilitasi pemindahan 9 tahanan Palestina. Pemindahan dilakukan dari perintasan Karam Abu Salem menuju Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Dair Al-Bahla. Tim ICRC yang juga membantu para tahanan untuk kembali terhubung dengan keluarga mereka. Media Palestina merilis daftar 9 tahanan yang dibebaskan. Daftar tersebut mencakup nama, usia, serta lokasi penahanan masing-masing tahanan. Hingga saat berita ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait pembebasan tersebut. Sebelumnya pada Januari, utusan khusus Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan administrasi teknokrat, serta rekonstruksi dan pembukaan kembali perlintasan Rafah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah biksu Buddha menyelesaikan aksi perjalanan panjang Walk for Peace selama 15 pekan dengan finish di Washington DC. Aksi ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru Amerika Serikat yang datang untuk menyambut dan memberi dukungan. Aksi yang disebut Walk for Peace yang ditempuh para biksu Buddha selama 15 pekan akhirnya mencapai titik di Washington DC. Perjalanan ini menjadi simbol seruan perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia. Menjelang kedatangan mereka di ibu kota, warga dari berbagai negara bagian datang untuk menyaksikan dan menyambut langsung. Banyak di antara mereka menyebut aksi perjalanan ini sebagai inspirasi untuk membangun harapan dan persatuan global. Para biksu menyampaikan pesan tentang belas kasih, toleransi, dan pentingnya hidup tanpa kekerasan. Mereka berharap langkah panjang ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan dialog dan keharmonisan sesama. Berakhirnya perjalanan di Washington bukan hanya menandai selesainya sebuah aksi, tetapi juga menegaskan komitmen untuk terus menyebar semangat damai di tingkat nasional maupun global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Amerika Serikat J.D. Vance menutup kunjungan resmi di Armenia pada Senin waktu setempat. Kunjungan ini menjadi momen perdana bagi wakil presiden AS ke negara tersebut. Vance kemudian melanjutkan misi diplomasi ke Azerbaijan. James David Vance mengakhiri kunjungan resminya di Armenia setelah serangkaian pertemuan dengan para pemimpin negara. Lawatan ini dipandang sebagai momen bersejarah karena selama ini belum pernah ada presiden atau wakil presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke Armenia sebelumnya. Sesudah meninggalkan ibu kota Yerevan, Vance dijadwalkan menuju Azerbaijan. Kunjungan lanjutan ini bertujuan untuk memperkuat upaya diplomasi kawasan serta membangun proses perdamaian di wilayah Kaukasus Selatan. Washington menilai stabilitas regional menjadi kunci di tengah hubungan Armenia dan Azerbaijan yang masih sangat rapuh pasca konflik berkepanjangan. Amerika Serikat berupaya mendorong dialog dan kerjasama demi mencegah ketegangan baru tercipta. Perjalanan resmi Vance ini menegaskan peran diplomasi Amerika Serikat dalam mendukung keamanan dan perdamaian di salah satu kawasan strategis antara Eropa dan Asia tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP mengklaim kemenangan dalam pemilu nasional pertama sejak gelora protes besar 2024. Hasil ini menempatkan BNP di ambang membentuk pemerintahan baru dan berpotensi mengubah arah politik Bangladesh setelah bertahun-tahun persaingan tajam dan pemilu yang penuh sengketa. BNP menyatakan telah mengamankan cukup kursi untuk meraih mayoritas suara di parlemen. Meski Komisi Pemilihan Umum Bangladesh belum merilis hasil akhir secara resmi, sejumlah media lokal melaporkan BNP telah melampaui ambang 151 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintah sendiri. Pemilu ini menjadi pertama digelar sejak gerakan protes mahasiswa terjadi pada Juli 2024 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Banyak pihak menilai pemilu ini sebagai ujian besar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Bangladesh. BNP dipimpin oleh Tariq Rahman, tokoh berusia 60 tahun yang baru kembali ke Bangladesh pada Desember lalu. Setelah 17 tahun hidup dalam pengasingan di London, Rahman menyuruhkan para pendukungnya untuk tidak melakukan perayaan berlebihan dan sebaliknya mengajak untuk menggelar doa bersama. Sementara itu, aliansi 11 partai yang dipimpin Jamaat Islami muncul sebagai kekuatan oposisi utama dengan perolehan puluhan kursi. Namun, partai itu menyampaikan keberatan atas keterlambatan pengumuman dan hasil di sejumlah daerah yang dinilai tidak biasa. Pemilu berlangsung di bawah pengamanan ketat dengan
tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 60%. Lebih dari 127 juta warga terdaftar sebagai pemilih, termasuk 5 juta pemilih pemula. Sejumlah negara turut menyampaikan ucapan selamat, termasuk Amerika Serikat dan China, yang menyebut kemenangan BNP sebagai momen bersejarah. India dan Pakistan juga mengatakan harapan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah baru yang terbentuk. Kemenangan BNP ini menandai babak baru di peta politik Bangladesh. Di tengah harapan publik akan adanya reformasi, serta kekhawatiran atas bangkitnya polarisasi dan kekerasan politik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan rencana pembentukan blok perdagangan mineral kritis bersama sekutu dan mitra strategis. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada China yang selama ini mendominasi pasokan unsur langka penting bagi keberlangsungan industri pertahanan dan teknologi global. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana membentuk blok perdagangan mineral kritis bersama negara sekutu dan mitra. Inisiatif ini ditujukan untuk melawan dominasi besar China atas pasokan unsur-unsur penting bagi produk teknologi dan militer. Wakil Presiden J.D. Vance menyebut perang dagang Amerika Serikat dan China membuktikan betapa besarnya ketergantungan Barat pada mineral langka yang dikuasai Beijing. Menurutnya, aksi kolektif diperlukan untuk membangun kemandirian pasokan di kawasan negara-negara sekutu. Blok dagang ini dirancang dengan mekanisme tarif untuk menjaga harga minimum dan mencegah negara anggota membeli bahan murah dari China secara diam-diam. Pakar ekonomi menilai pengawasan akan lebih mudah diterapkan pada industri pertahanan, namun lebih sulit bagi sektor kendaraan listrik dan manufaktur umum. Konferensi di Washington ini dihadiri pejabat dari puluhan negara, termasuk Prancis, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan setiap negara memiliki peran untuk membangun rantai pasok baru yang lebih aman dan stabil di luar ketergantungan China. Pemerintah Trump juga meluncurkan Project Vault, sebuah program cadangan strategis rare earth dengan dana miliaran dolar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar karena China masih menguasai sebagian besar penambangan dan pemrosesan mineral langka dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Keamanan Kanada mengidentifikasi pelaku penembakan mematikan di sebuah sekolah yang berada dalam wilayah terpencil British Columbia sebagai remaja perempuan berusia 18 tahun. Serangan ini menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 25 orang lainnya. Polisi menyebut tersangka yang teridentifikasi bernama Jesse Van Rootselaar ditemukan tewas dengan luka tembak yang diduga akibat bunuh diri setelah menyerang sekolah menengah di kota kecil Tumbler Ridge. Sebelum menyerang sekolah, pelaku diduga terlebih dahulu membunuh ibunya dan saudara tirinya di rumah keluarganya sendiri. Polisi menyatakan pelaku memiliki riwayat kontak dengan petugas terkait masalah kesehatan mental. Sejumlah korban tewas termasuk seorang guru berusia 39 tahun dan 5 siswa berusia 12 hingga 13 tahun. Sebagian korban ditemukan di perpustakaan sekolah, tempat para siswa berlindung saat kejadian serangan tersebut. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyerukan bela sungkawa nasional dan memerintahkan bendera di gedung pemerintah dikibarkan setengah tiang selama 7 hari masa berkabung. Penembakan ini menjadi serangan paling mematikan di Kanada sejak tragedi Nova Scotia tahun 2020. Sekolah di daerah itu ditutup untuk sementara dan komunitas setempat menggelar doa serta membangun memorial untuk mengenang para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, umat muslim di seluruh dunia segera bersiap memasuki bulan suci Ramadan. Bulan ini menjadi momen yang sangat spesial dalam kalender Islam, ditandai dengan ritual puasa harian serta peringatan ibadah, refleksi diri, dan kegiatan sosial lainnya. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijrah dan dipercaya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selama bulan Ramadan, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa wajib menahan diri dari makan, minum, serta menjauhkan diri dari berbagai hal-hal hawa nafsu. Dari terbit fajar hingga matahari terbenam, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga menjadi latihan spiritual untuk meningkatkan kesabaran, disiplin, dan empati terhadap sesama umat manusia. Ramadan juga waktu untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, serta berdoa dan berzikir. Di banyak negara, bulan suci ini ditandai dengan kegiatan berbuka puasa bersama dan tradisi sahur sebelum puasa dimulai.
Selain itu, Ramadan menekankan nilai amal dan kepedulian sosial, di mana umat muslim didorong untuk memberi sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan. Ramadan berakhir dengan perayaan Idul Fitri sebagai momen kembali ke fitrah dan perayaan kebersamaan setelah sebulan penuh beribadah di bulan suci Ramadan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan memadati gerbang tol Wushuang di Chuzhou pada Jumat malam 13 Februari jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Jalur tol terbesar di Asia ini menjadi titik krusial arus mudik tahun Shio Kuda. Inilah rekaman drone yang menunjukkan deretan mobil mengantri di gerbang Wushuang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai kemacetan parah, arus mudik tahun ini terlihat lebih tersebar karena banyak keluarga yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari penumpukan. Arus dua arah di G40 Expressway terlihat padat, namun lancar dengan cahaya lampu kendaraan membentang menuju kota dan provinsi pedalaman. Gerbang tol ini menjadi penghubung penting antara Shanghai, Jiangsu, dan wilayah pedalaman yang sebelumnya pernah mengalami kemacetan hingga 24 jam saat libur Golden Week. Otoritas memperkirakan rekor 9,5 miliar perjalanan antar wilayah akan terjadi selama periode mudik 40 hari, dengan sekitar 80% merupakan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mengurangi tekanan di jaringan jalan nasional, pemerintah Cina menggratiskan tarif tol bagi kendaraan penumpang kecil mulai 15 hingga 23 Februari 2026. Arus mudik Imlek tahun ini menjadi ujian besar infrastruktur transportasi Cina di tengah mobilitas besar-besaran menyambut Tahun Baru Imlek. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim pertahanan sipil di Gaza menemukan 67 jenazah dari satu keluarga di Bait Lahia pada Minggu 15 Februari 2026. Operasi evakuasi dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional di tengah puing bangunan yang hancur total. Tim pertahanan sipil di Gaza melakukan operasi pencarian di sebuah bangunan yang hancur di Beit Lahia dan menemukan jenazah 67 anggota keluarga Abu Nars di bawah reruntuhan. Rekaman yang menunjukkan petugas menarik jenazah dari puing-puing, sementara alat berat digunakan untuk membongkar sisa bangunan dalam upaya mencari korban lain yang masih hilang. Operasi ini dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional di tengah kondisi terbatasnya peralatan dan sumber daya. Menurut petugas, lebih dari 7.000 orang masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan di seluruh Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 726 jenazah telah dievakuasi sejak gencatan senjata mulai berlaku. Gencatan senjata tersebut disusul pengumuman tahap kedua rencana perdamaian yang disebut Trump Plan, yang mencakup transisi dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata, pembentukan administrasi teknorat, serta rekonstruksi. Konflik di Gaza terus meninggalkan dampak kemanusiaan yang besar, dengan ribuan korban masih terkubur di bawah reruntuhan dan upaya evakuasi yang terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.